Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan, kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Tetapi marilah kita memulai hari ini dengan penuh ungkapan syukur dan kita akan masuk di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh dapat menerangi hati dan pikiran kami, agar kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Peluang. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Roma 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Namun saya hanya akan membaca ayat 11, 12, dan 15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Alkisah, di dalam sebuah perusahaan terdapat seorang sales yang ditugaskan untuk menjual sepatu yang ada di sebuah desa. Setelah sales itu sampai di desa tersebut, ia kemudian mengobservasi, dan setelah mengobservasi ia mengatakan kepada bosnya bahwa di desa tersebut tidak ada orang yang memakai sepatu. Alhasil salesnya meminta kepada sang bos untuk kembali pulang ke perusahaan. Namun bos itu berkata kepada sales tersebut agar tidak pulang, karena ini adalah peluang yang sangat besar supaya seluruh desa dapat membeli dan memakai sepatu. Satu hal yang kita pelajari dari Paulus dari pembacaan yang telah kita lakukan dari Roma, bahwa kerinduannya untuk memberitakan Injil itu sangat besar. Ketika Paulus mengetahui bahwa di kota Roma masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, Paulus melihat itu sebagai peluang dan bukan ancaman. Padahal di dalam perkembangan kekristenan pada saat itu, ada banyak orang yang mencoba untuk menghentikan upaya Paulus dengan menganiaya dan bahkan ingin membunuhnya. Namun Paulus tidak undur dari upayanya untuk memberitakan Injil. Sebaliknya, dari dalam lubuk hatinya, Paulus merasa berhutang kepada semua orang. Jika kita melihat di ayat yang ke-14 tentunya, Paulus merasa berhutang karena ia tahu ia tidak layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Maka dari itulah Paulus juga rindu agar semua orang boleh mendengarkan Injil. Dan atas kedaulatan Allah, orang-orang yang mendengarkan Injil dapat bertobat, percaya kepada Kristus, dan kembali kepada Allah. Seberapa banyak dari kita saat ini yang mungkin sedang mendengarkan renungan ini melihat yang ada namanya peluang-peluang demikian di dalam kehidupan kita? Apakah kita melihat bahwa ada peluang di lingkungan sekitar kita untuk membagikan Injil? Atau jangan-jangan kita melihat itu bukan sebagai peluang, melainkan sebagai ancaman? Saudara, saya berharap kita pun juga memiliki hati yang rindu untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Saya berharap kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, karena melihat jiwa-jiwa yang berjalan menuju kebinasaan. Hati yang penuh dengan belas kasihan itu sebenarnya dapat kita miliki apabila hati kita telah disentuh terlebih dahulu oleh kasih Kristus. Dan dengan demikian kita melihat bahwa orang-orang yang sedang berjalan menuju ke dalam kebinasaan itu adalah peluang yang telah diciptakan Tuhan bagi kita. Kiranya Injil selalu kita hidupi dan juga kita bagikan. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami sering melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terus berusaha untuk lari dari menghidupi Injil dan juga membagikan Injil. Ajarkan kami Tuhan bahwa kami membutuhkan hati yang penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang yang sedang berjalan di dalam menuju kepada kebinasaan. Dan kiranya ya Tuhan, agar kiranya kami juga boleh senantiasa menghidupi serta membagikan Injil tersebut, dan agar kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memimpin hari ini agar kami boleh hidup senantiasa di dalam pimpinan-Mu, dan kiranya apa yang kami lakukan itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini adalah seru doa kami, kiranya Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.